ITERA Friends, kembali lagi bersama saya, Nyonya Chania Putri, mahasiswi Teknik Informatika 2018, Institut Teknologi Sumatera, pada episode Pengenalan Prodi Teknik Informatika ITERA, episode 2. Banyak orang awam yang beranggapan bahwa yang dipelajari di teknik informatika berhubungan dengan dunia editing video dan foto, bahkan membuat animasi. Mereka yang awam juga beranggapan bahwa lulusan dari teknik informatika akan menjadi hacker seperti yang ada di film-film. Tidak hanya itu, seringkali mahasiswa teknik informatika diminta tolong untuk membantu membenarkan sesuatu yang bahkan berbeda jalur dari yang dipelajari, seperti membenarkan kulkas, TV, AC, dan masih banyak lagi. Dengan adanya video ini, diharapkan mereka yang tertarik dan ingin masuk ke dalam teknik informatika, khususnya di ITERA, tidak akan merasa terkejut, bahkan merasa salah jurusan lagi. Baiklah, sekarang akan saya mulai penjelasan mengenai apa itu teknik informatika. Teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Selama kuliah, kamu akan banyak mengkaji pemrograman dan komputasi. Tentunya kamu akan dibekali dengan keterampilan merancang perangkat lunak. Dalam proses pembelajarannya, mahasiswa teknik informatika akan mempelajari mengenai coding. Apa itu coding? Coding atau memprogram adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki, serta memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar guna memerintahkan perangkat komputer. Bahasa komputer inilah yang diartikan sebagai himpunan atau suatu aturan sintaks maupun semantik dalam penggunaan program komputer. Ada beberapa fungsi bahasa pemrograman yang akan saya beritahu kepada kalian, yaitu ada melakukan operasi sebuah mesin komputer, memberikan perintah pada mesin maupun perangkat komputer, mengembangkan suatu sistem seperti CorelDRAW, Photoshop, Microsoft Word, Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Lalu, sebagai media komunikasi antara operator dan mesin, dan terakhir, sebagai platform programmer untuk mengembangkan software atau aplikasi. Nah, sekarang saya akan beritahu kepada kalian jenis-jenis bahasa programming yang sering digunakan. PHP. PHP sebagai bahasa komputer paling populer dalam membuat website. Pasalnya, PHP berfungsi untuk mempercantik tampilan dari situs halaman website. Hanya dengan memanfaatkan PHP, Anda bisa membuat fitur menarik untuk website seperti login username dan password, membuat survei, mengecek formulir, dan lainnya. Anda dapat mengetahui sebuah website ada PHP jika mendapati alamat situs website yang diakhiri dengan PHP. Java. Java sebagai bahasa programming yang mempunyai slogan terkenal, yakni Write Once, Run Everywhere. Pengguna Java ini biasanya digunakan oleh Big Data Developer, Back-end Developer, System Engineer, Android Developer, dan Arsitek. Menariknya lagi, Java Virtual Machine terbilang yang paling baik untuk membuatnya secara kompatibel untuk platform manapun. Python. Python adalah bahasa komputer untuk memproses buah angka, teks, gambar, dan jenis data lainnya pada komputer. Biasanya, Python digunakan oleh website video YouTube, Google, NASA, dan New York Stock Exchange dalam setiap harinya. Berkat adanya Python, Anda dapat melakukan berbagai hal seperti membangun RSS Reader, programming CGI aplikasi website, reading dan writing MySQL, dan sebagainya. Ruby. Ruby adalah bahasa programming yang dirancang secara friendly oleh developer sehingga paling disukai oleh programmer. Ruby sendiri termasuk bahasa high level yang berguna untuk mendapatkan banyak hal hanya dengan baris kode bersih dan mudah dibaca. Kemudian, kode Ruby tersebut tampak dalam bentuk kalimat yang ditulis dalam bahasa Inggris. C++. C++ bisa dibilang sebagai bahasa komputer paling efisien karena sudah dibuat sejak tahun 1985. Performa dan reliabilitas dari C++ ini banyak dimanfaatkan oleh sistem seperti Microsoft, Adobe,
PayPal, dan Oracle. Hanya dengan C++ memungkinkan sebuah aplikasi desktop dapat dijalankan secara intensif task. Namun, dalam penggunaannya terbilang masih rumit dibandingkan bahasa programming. Visual Basic. Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang diluncurkan oleh Microsoft dan menawarkan IDE visual dalam pembuatan software berbasis sistem Windows. Sebetulnya, Visual Basic masih dalam satu keluarga dari bahasa komputer basic, namun para developer lebih suka menggunakan Visual Basic dalam mengembangkan software-software program. Nah, bagi teman-teman yang ingin terjun dalam dunia programmer, saya mempunyai beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan. Pertama, kuasai bahasa pemrograman. Jika ingin berkarir sebagai programmer, pastikan memiliki kemampuan untuk menguasai bahasa programming. Apalagi, teknologi pemrograman semakin hari terus bertambah, sehingga Anda harus tetap up to date. Perubahan yang semakin cepat setidaknya membuat Anda sendiri semakin terampil dalam belajar. Sebaliknya, bekerja pada banyak bahasa programming, sehingga bisa melihat perbedaan setiap bahasa komputer tersebut. Jangan sampai menyerah dalam satu bahasa saja, karena programmer diharuskan gigih dalam belajar. Lakukan project open source. Alangkah baiknya, Anda membuat berbagai proyek tentang open source di SourceForge maupun GitHub. Cara seperti inilah yang memungkinkan Anda memiliki kemampuan belajar pemrograman. Di sini, Anda bisa saling berbagi dan berdiskusi tentang para programmer dari seluruh dunia untuk membahas proyek open source. Tulis sistem proyek yang sedang dilakukan sehingga membantu Anda semakin paham dan pandai dalam menangani proyek lainnya. Belajar membaca kode. Ada kalanya Anda mulai rajin belajar membaca kode. Misalnya, dengan membaca proyek-proyek open source pada SourceForge. Setidaknya, pahami secara detail bagaimana cara kerja yang dilakukan. Temukan semua pola dan kode untuk memberikan proyek yang dicari. Pastikan semua bisa terbaca dengan baik dan mampu menulis kode-kode proyek tersebut. Kenali code review. Mengenal code review memang penting dilakukan oleh calon programmer handal. Hal tersebut akan membuat Anda semakin paham dan belajar bagaimana menjadi programmer berkualitas. Pasalnya, dengan review akan mampu meningkatkan kualitas kode, misalnya dengan menerima saran atau kritik dari programmer lain, sehingga membantu meningkatkan kualitas kode milik Anda sendiri. Lakukan unit test. Lakukan saja unit test untuk mengenali unit program yang Anda buat, apakah layak digunakan atau tidak. Biasanya, unit test digunakan dalam bentuk tulisan dan dijalankan seorang programmer, di mana programmer harus memastikan kode dan kemampuan tampilan desain. Adapun tujuan unit test adalah untuk melakukan isolasi setiap bagian program. Unit test juga digunakan untuk function atau prosedur program. Aktif di jejaring sosial. Penggunaan teknologi akan memudahkan Anda proses belajar bahasa programming. Jika Anda ikut program kelas programming, maka harus aktif di kelas dan bertanya pada guru atau teman. Namun, bagaimana bila Anda tak memiliki cukup uang untuk masuk kelas programmer? Cobalah ikut di grup jejaring sosial khusus programmer, karena sekarang ada banyak situs yang menawarkannya. Gabunglah dan aktif di grup khusus yang membahas tentang bahasa programming. Teman-teman harus mengambil keputusan penting jika ingin belajar bahasa dalam pemrograman dan menjadi programmer seperti Bill Gates atau Elon Musk. Penjelasan tentang teknik informatika udah saya paparkan dengan lengkap. Apakah saat ini teman-teman sudah tertarik masuk dan belajar di Prodi Teknik Informatika? Baiklah, pada episode kali ini tentang pengenalan Prodi Teknik Informatika ITERA sudah selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Nantikan episode-episode selanjutnya. See you di next episode.